Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan sebuah lampu LED yang menurut saya ini cukup menarik ya. Ini adalah sebuah lampu LED Daymaker 4 mata dari V12. Lalu untuk penampakan LED-nya kita bisa lihat di sini pada dusnya ada gambar. Ini bentuk dari LED-nya. Yang mana ini seperti cover surut model BMW klasik dengan penempatan sebuah lampu dengan lensa 8D. Nah, pastinya kalau modelnya ada cover surut model BMW klasik seperti ini, dia memiliki Angel Eye. Selain dia memiliki Angel Eye, dia memiliki juga Demon Eye. Jadi dia ada Angel Eye dan Demon Eye. Di sini untuk dusnya seperti ini ya. Di bagian sampingnya kita bisa lihat untuk petunjuk spesifikasinya. Size-nya atau ukurannya 4,5 inci, kemudian voltasenya di DC 9 sampai 80 volt. Outputnya 40 watt 1 pitch. Luar biasa sih untuk powernya sampai 40 watt. Nanti kita coba lihat untuk real powernya. Warna lampunya itu white dan yellow, putih dan kuning. Dia ada high low beamnya, lampu jauh dan lampu dekat. Dia ada Angel Eye, ada Demon Eye. Kemudian untuk sistem pendinginnya sudah menggunakan heatsink aluminium. Lifespan-nya lebih dari 50.000 jam dan ini diperuntukkan untuk semua kendaraan. Tapi untuk LED ini sebenarnya diperuntukkan untuk lampu utama atau peletakannya itu di ruangan lampu ya, atau di dalam ruang lampu. Kemudian untuk warna Angel Eye-nya dia ada putih, biru, ice blue, dan merah. Untuk Demon Eye-nya ada dua varian warna, biru dan merah. Nanti saya coba tunjukkan ya. Harganya ini tergolong murah ya, 120.000 untuk satu piece-nya. Cuma 120.000 untuk lampu seperti ini ya. Powernya 40 watt, kemudian dia ada Angel Eye dan Demon Eye-nya. Cukup menarik ya menurut saya seperti ini. Kita coba lihat dan saya akan coba review untuk LED Daymaker 4 mata dari V12 ini. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat isi di dalam kemasannya. Di dalam dus ini sudah ada satu piece untuk LED Daymaker 4 mata dari V12-nya. Harga 120.000 itu untuk satu piece-nya. Pengemasannya di sini cukup baik dan dilengkapi dengan busa yang tebal ya. Untuk kelengkapannya dia hanya LED Daymaker ini saja. Untuk varian yang saya gunakan ini Angel Eye-nya berwarna putih, kemudian Demon Eye-nya warnanya merah di sini. Jadi untuk Angel Eye-nya, ring Angel Eye-nya ini dia warna putih dan untuk Demon Eye-nya warna merah. Di sini bisa kelihatan di lensanya ada 4 mata atau 4 lensanya di sini. Di sana ada emitter chips warna merah, kemudian di sini ada emitter chips yang untuk lampu utamanya. Kalau saya perhatikan ini seperti chips LED yang 3570 ya. Kalau powernya 40 watt berarti satu lensanya ini konsumsi dayanya 10 watt. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil terangnya dengan 4 lensanya ini. Di bagian belakang modelnya seperti ini dan yang saya bilang tadi dia diperuntukkan untuk di lampu utama. Ini kita bisa lepas. Nah, yang warna emas ini selain dia untuk heatsinknya atau pendinginnya, dia berfungsi juga untuk murnya, untuk merekatkan atau memasang di soket headlamp ya, motor maupun mobil ini bisa dipakai. Jadi kalau kalian pengen tampilan lampu utamanya itu seperti RGB LED atau BLED pada umumnya, tapi dengan harga yang lebih murah ya, mungkin ini bisa jadi alternatif ya. Bisa kalian coba lihat nih, bentuknya persis sekali, ukurannya seperti cover surut BMW klasik ya. Ini bisa kita lepas. Ini fungsinya untuk sistem pendinginnya atau pembuang panasnya. Bahannya aluminium heatsink, juga berfungsi sebagai pengunci dart socketnya. Di bagian belakang ini aluminium ya, jadi ini sistem pendinginnya juga atau penyerapan panasnya, tapi dia nggak waterproof ya, jadi dia nggak bisa diletakkan di luar ruangan lampu atau di luar rumah lampu ya. Jadi peletakannya ini di dalam rumahan lampu. Di sini terlihat celah-celah ke dalamnya ya, jadi jangan sampai ini diletakkan di luar. Kalau saya bandingkan sama cover surut yang untuk RGB LED atau BLED, ini ada cover surut BMW klasik ya. Ini saya coba bandingkan, ukurannya ini sama persis ukurannya. Tapi dia lebih pendek ya, dia lebih pendek. Tapi kalau untuk lebarnya dan tingginya ini sama ya. Oke, jadi lebar dan tinggi sama. Jadi ini seperti cover surutnya BMW klasik, tapi dengan menanamkan sebuah LED laser di sini, atau kalau bisa disebut ini LED CWL ya, yang lensa 8D-nya.
Saya coba ukur dulu untuk dimensinya ya. Untuk lebar keseluruhannya di bagian sini, lebar di belakang ini ya. Lebar keseluruhannya itu di 10,9 cm, nggak sampai 11 cm ya. Kemudian untuk tinggi keseluruhannya ini di 8,7 cm. Lalu untuk panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drag socketnya ini sekitar 9,5 cm. Kemudian kalau tanpa drag socketnya ini sekitar 4,7 cm. Intinya dimensinya ini kalau masalah lebarnya dan tinggi itu sama seperti cover surut Pro G Billet yang BMW klasik ya. Untuk drivernya dia internal ya. Di sini input kabelnya ada 5 kabel yang nanti kita coba lihat mana yang untuk positif lampu utama, low beam, high beam, dan untuk nyalain angel eye dan demon eye-nya ini. Jadi di sini kebetulan saya dikirimi 4 pits dengan warna angel eye dan demon eye yang berbeda. Kalau kalian cek di lapak penjualannya itu variannya hanya 4 pits dengan warna angel eye dan demon eye yang berbeda-beda. Tapi ya variannya cuma 4 pits. Kita coba lihat ini untuk varian semuanya ini ada dengan warna demon eye dan angel eye yang warna apa saja. Saya nyalain dulu ya semuanya tanpa nyalakan lampu utama. Kalau untuk lampu utama high low beamnya ini sama semua ya. Low beam itu warna kuning, sorotan sinar warna kuning, high beam itu warna putih. Jadi semua varian itu sama saja, low beam di kuning, high beam di warna putih. Tapi intinya dia bisa high low beam dan bisa dinyalakan dua warnanya sekaligus. Oke, jadi di sini semua lampu LED daymaker 4 mata dari V12-nya sudah saya nyalakan untuk angel eye dan demon eye. Jadi kabel untuk angel eye dan demon eye-nya ini satu ya, satu positifnya, nggak terpisah untuk kabelnya. Jadi kalau untuk angel eye menyala, demon eye juga ikut menyala, nggak bisa dinyalain satu-satu. Di sini variannya ada 4 pits ya, seperti ini. Pertama ada warna putih untuk angel eye dan merah untuk demon eye-nya. Lalu di sini ada warna biru untuk angel eye, merah untuk demon eye. Kemudian di sini yang angel eye merah, kemudian demonnya warna biru. Di sini ada ice blue untuk angel eye dan demonnya warna merah. Nah, di sini kalian bisa perhatikan mana yang menurut kalian lebih cantik ya untuk tampilannya. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang ini sih. Angel eye yang putih, kemudian demon eye-nya merah seperti ini. Lebih terlihat oke menurut saya, tapi ini sesuai selera ya. Namun di sini saya coba tampilkan bagaimana penampilan dengan 4 varian yang bisa kalian pilih di lapak penjualannya. Keren sih, harganya nggak mahal ya, 120.000, tapi ini bagus sih untuk tampilannya seperti ini. Apalagi kalau sudah terpasang di headlamp mobil dan motor, ini bisa dipakai di truk juga bisa dipakai ya, yang 24 volt. Kalau untuk sorotannya dia nggak silau ya, karena di sini saja yang saya nyalain semuanya. Saya lihat di wattmeter hanya 11,8 watt, 12 watt semuanya. Jadi kalau misalnya 12 watt, satu ininya tuh 3 watt ya untuk satu lampunya. Itu yang nyala demon eye dan angel eye-nya. Jadi sekitar 3 watt. Fungsi lampu ini bukan hanya tampilannya saja ya yang nyala demon eye dan angel eye-nya. Dia juga bisa difungsikan sebagai lampu utama yang bisa high low beam, lampu jauh dan lampu dekat, yang kita bisa pasang di ruangan headlamp mobil maupun di motor ya. Di motor tentu saja ini bisa ya. Apalagi dengan bentuknya yang pendek seperti ini, bagian belakangnya mentok-mentok di bagian ini ya. Ini hanya untuk mur penguncinya saja ya. Juga sebagai sistem pendinginnya. Tapi ini sudah nyala lama, namun ini nggak terasa panas ya. Nggak ada panas-panasnya, hangat pun nggak ya. Mungkin nanti pada saat lampu utamanya dinyalakan. Setelah kita lihat untuk 4 varian yang bisa kita pilih di link pembeliannya, sekarang saya coba ukur dulu untuk power di lampu utama pada LED daymaker 4 mata dari V12. Di sini ada 4 input kabel ya, warna hitam, merah, hijau, putih, dan kuning. Untuk kabel warna hitam ini negatif atau masanya, kemudian yang kabel merah ini positif untuk menyalakan angel eye dan demon eye. Untuk kabelnya dia nyatu dua-duanya. Kemudian untuk kabel warna kuning ini lampu dekat atau sorotan sinar warna kuningnya. Kabel warna putih ini lampu jauh atau high beam atau untuk menyalakan warna putihnya. Kemudian kabel warna hijau untuk menyalakan dua warna sekaligus atau menyalakan high low beam secara bersamaan.
Sebelum itu saya coba satu pitch ini untuk ukur pada saat dinyalain Demon dan Angel Eye-nya ya. Kalau nyala Demon Eye dan Angel Eye seperti ini 2,7 watt ya. Kalau saya nyalain sinar kuningnya. Nah, pada saat lampu utamanya itu Demon Eye-nya masih tetap nyala ya. Sebenarnya ini masih tetap nyala. Ini kalian bisa lihat ada cahaya warna merahnya. Sebenarnya masih nyala, namun karena terangnya dari lampu utama, jadi sinar merah untuk Demon Eye-nya nggak kelihatan. Namun Angel Eye-nya masih tetap nyala seperti ini ya. Untuk sinar warna putihnya seperti ini ya. Ini masih ada nyala efek merahnya ya, itu Demon Eye-nya. Dan dia juga bisa dinyalakan dua warna sekaligus atau high low beam. High low beam-nya bisa dinyalakan dua-duanya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk powernya ya. Di sini saya matiin untuk Demon Eye dan Angel Eye-nya biar ketahuan real dari powernya saja ya, power lampu utamanya. Pertama saya coba yang sorotan sinar kuning atau low beam-nya. Di sini startnya di 29, sekian watt, tadi di 30 watt ya. 29,7 watt masih bisa dibilang 30 watt ya. Saya kalian lihat 29,5 watt. Jadi untuk real power yang saya dapatkan pada saat start ini di 30 watt. 40 watt ini nggak sampai ya di 40 watt. Mungkin kalau nyalain Demon Eye sama Angel Eye-nya. Kalau dinyalain Demon Eye sama Angel Eye itu di 32, sekian watt. Kalau saya nyalakan dua warnanya sekaligus atau high low beam-nya saya nyalain 28 watt. Seperti LED laser pada umumnya ya, kalau high low beam-nya dinyalain bersamaan, wattnya akan sedikit turun. Nah, ini untuk hasil sorotannya di posisinya seperti ini ya. Sinar kuningnya di bawah, sinar putihnya di atas. Kuningnya low beam, putihnya high beam. Saya coba nyalain low beam-nya saja ya. Jadi real wattnya pada saat start itu di 30 watt ya. Padat ya cahayanya. Luar biasa, ini terang loh. Cahayanya benar-benar terang dan terasa padat ya di sini. Untuk sinar kuningnya. Untuk sinar putihnya. Oke, ini sinar putihnya. Tapi seperti karakter LED CWL, untuk outputnya memang ada garis-garis seperti itu ya. Nggak terlalu merata cahayanya. Tapi di sini terlihat cut off-nya itu baik ya. Ya, karakternya bisa dibilang mirip juga sama sebuah proyektor atau sebuah biled ya. Yang di bagian bawahnya itu lonjong, foreground-nya, kemudian di atasnya ada cut off potongan cahaya. Dan outputnya lebar seperti ini. Nah, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk powernya stabil di berapa. Saya coba nyalakan sinar kuningnya saja atau low beam-nya. Karena kalau low beam dan high beam nyala dua-duanya, itu wattnya sedikit turun. Saya nyalain satu warna saja. Di sini di 28, sekian watt. Jadi startnya tadi di 30 watt ya. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan. Untuk wattnya stabil di angka 25, sekian watt, 8 watt. Masih bisa dibilang di 26 watt. Pada saat start tadi di 30 watt, stabilnya di 25,8 watt, 26 watt ya. Ini masih tergolong bagus sih untuk wattnya. Dari mulai startnya tadi di 30 watt, stabil di 25 watt, sekitaran 4-5 watt ya cuma turunnya. Namun untuk power segini, stabilnya ini masih mumpuni untuk sebagai lampu utama ya, powernya seperti ini. Cuma satu pitch, stabilnya di 25 watt. Untuk terangnya di sini masih terlihat terang sih. Ini bisa kalian perhatikan. Untuk sinar putihnya, ini low beam, ini high beam. Jaraknya bagus sih. Kalau untuk panasnya ini lumayan cukup panas ya, bagian housing di cover surutnya. Di sini panasnya mencapai 80 derajat Celcius, 86, 87. Oke, di 87 derajat Celcius, 88. Jadi untuk panasnya yang di bagian mur soketnya atau juga berfungsi sebagai sistem pendinginnya di 80-an derajat Celcius ya. Kemudian di bagian
cover belakangnya tergolong cukup dingin sini di 40-an derajat Celcius. Jadi ini sistem pendinginnya dia lebih menyerap di bagian ininya ya. Kalau di housingnya ini di 40-an derajat Celcius, jadi mentok-mentoknya di 80-an derajat Celcius. Masih tergolong aman ya. Panasnya masih aman kalau dibanding sama lampu utama yang halogen ya, masih di bawah 90 derajat Celcius. Terangnya juga masih mantap. Ini saya nyalain cuma lampu utamanya saja, yang low beam kuningnya. Untuk Angel Eye dan Demon Eye-nya nggak saya nyalain. Untuk wattnya stabil di 25 watt. Oke, setelah saya hitung untuk real powernya, startnya di 30 watt, nggak sampai 40 watt. Namun walaupun begitu masih tergolong bagus sih untuk powernya. Dengan lampu utama yang harganya cukup tergolong murah ya, 120.000 untuk satu piece-nya. Dia pakai Angel Eye dan Demon Eye. Seperti Pro Jubilat pada umumnya ya untuk covernya. Tapi dia menggunakan lensa Daymaker di sini ya. Juga untuk panasnya tergolong masih aman walaupun dia sampai di 80 derajat Celcius. Ya panas sih, panasnya menyengat, namun itu masih tergolong aman ya. Selanjutnya saya akan coba ukur lux pada LED Daymaker 4 mata dari V12 ini dan coba kita lihat bagaimana outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat bagaimana hasil lux untuk LED Daymaker 4 lensa atau 4 mata dari V12 ini. Ini bisa nyala Angel Eye dan Demon Eye-nya seperti ini ya. Jujur saja kalau saya nilai ini keren sih untuk LED ini. Apalagi kalau untuk Demon Eye dan Angel Eye-nya saja menyala nih. Oke, jadi kalau untuk posisi warna cahayanya, kuning itu di low beam, high beamnya putih, dan dia bisa dinyalain dua warna sekaligus. Tapi seperti LED laser atau sebuah LED yang memiliki dua warna putih kuning, kalau dinyalain dua warnanya sekaligus dia akan sedikit redup ya. Kita coba lihat yang di low beam atau sinar kuningnya. Jujur saja kalau untuk karakter cahayanya hampir mirip seperti proyektor biled ya. Ini bisa kalian perhatikan, ini lebar sekali ya, lebar dan juga tinggi untuk bukan atas bawahnya. Juga cut off-nya ini tergolong rapi loh, cut off-nya atau potongan cahayanya. Untuk sinar putihnya, sama halnya sama sinar kuningnya tadi ya. Jaraknya pun nggak terlalu jauh, tapi nanti kita coba lihat bagaimana hasil dari high beam-nya ini. Karena di sini jaraknya cuma segini ya, tapi ya tergolong cukup tinggi lah untuk jarak sorotan high beam atau sinar putihnya. Sinar putihnya juga mantap ya cahayanya, terlihat terang. Kuningnya juga ini padat ya, tergolong padat sih, tapi ya bukan yang paling padat sekali. Namun ini kayaknya keren sih untuk cahayanya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau sudah disorot ke jalan ya. Namun ya untuk rata cahayanya dia nggak terlalu rata-rata sekali ya, nggak terlalu merata ya. Di bagian sininya padat, kemudian di bagian bawahnya sedikit redup, kemudian di bagian bawahnya lagi padat. Kita coba ukur luxnya di low beam dulu atau sinar kuningnya. Seperti biasa jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke LED ini. Kita lihat di sinar kuningnya. Di 600 lux, bagian sini 600 lux, hampir 700 lux ya untuk sorotan sinar kuningnya. Kita coba untuk pengukuran maksimalnya ya.
Oke, jadi untuk sinar kuningnya jumlah lux yang saya dapatkan untuk LED demaker 4 lensa V12 ini 732 lux. Lumayan sih untuk hasil luxnya, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi sekali. Namun untuk jumlah lumens untuk sinar kuningnya ini lumayan sih, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah ya. Sekarang kita coba sinar putihnya. Sekarang kita coba sinar putihnya. Yang sinar kuning tadi dapat 700-an lux ya. Saya coba ukur maksimalnya. Oke, jadi maksimal yang saya dapatkan di 1100 lux ya. Nah, di sini saya dapat untuk hasil sorotan putih di LED demaker 4 lensa V12-nya di 1161 lux. Ini lumayan cukup tinggi sih untuk sinar putihnya. Dibanding sama sinar kuningnya tadi ya sekitar 300 sampai 400 lux ya perbedaannya. Tapi sinar putihnya mantap sih. Walaupun di sini minusnya atau kekurangannya di cahayanya nggak terlalu merata, dia berbeda atas bawahnya ya. Di sini bagian garis atas dia padat, bagian tengah dia sedikit redup, di bagian bawah baru terasa padatnya lagi. Kita coba lihat hasil sorotannya di jalan bagaimana. Oke, jadi untuk hasil sorotan dari LED demaker 4 lensa dari P12 ini untuk sorotan sinar kuningnya. Kalau saya perhatikan untuk karakter cahayanya atau output cahayanya hampir mirip seperti sebuah proyektor biled ya. Ini bisa kalian perhatikan. Cut off-nya dia tergolong rapi ya di sini, nggak ada cahaya yang bocor di bagian atas. Memang untuk cut off-nya itu bentuknya itu sedikit agak melengkung, tapi masih terlihat oke sih kalau disorot agak jauh. Kemudian untuk sorotan sinar putihnya, nah untuk sinar putihnya juga cut off-nya bagus ya, tapi kalau saya perhatikan untuk rata cahayanya di sini yang di bagian tengah agak redup ya, kemudian di bagian bawah dia padat, di bagian atas juga terlihat padat. Kalau untuk jauh sorotannya di sini ya nggak terlalu jauh-jauh sekali ya, ini bisa kalian perhatikan. Untuk jauh sorotan di sinar putihnya atau high beamnya, tapi overall untuk terang segini ini sudah mumpuni ya untuk sebuah lampu utama. Ini kan cuma satu pitch, kalau di motor satu pitch seperti ini saja ini tergolong bagus ya untuk hasil cahayanya, apalagi dua pitch misalnya kalau dipasang di mobil juga bagus, ditambah lagi dengan tampilannya yang seperti ini. Harganya nggak terlalu mahal-mahal sekali ya, 120.000 untuk satu pitch-nya. Kalau dua pitch berarti itu sekitar 240 dengan hasil cahaya yang bisa 2 kali lipat dari ini. Namun sinar kuningnya sih yang padat. Ini bisa kalian perhatikan, walaupun jumlah lux yang saya hitung itu sekitar 700-an lux, tapi dia lebar sekali. Kemudian untuk foreground-nya itu tinggi ya, ini bisa kalian perhatikan atas bawahnya. Kalau untuk jauh sorotan sinar kuningnya di sini ya nggak terlalu jauh-jauh sekali ya nih. Namun ini tergolong bagus ya dari segi harga dan tampilannya juga ini nice sih. Harganya nggak mahal-mahal sekali. Ini cocok buat kalian yang ingin tampilan sebuah proyektor biled di mobil ataupun di motor, tapi dengan harga yang murah. Karakternya nggak jauh-jauh beda sama proyektor biled. Cut off-nya ini rapi loh, nggak ada cahaya yang bocor ke atas. Dia bisa dinyalain dua warna sekaligus, misalnya kalau ngedim nih ya. Tapi ya sedikit agak redup kalau misalnya dinyalain dua warnanya sekaligus. Kalau satu warna dinyalakan baru dia maksimal untuk terangnya. Dari segi harga saya bisa bilang untuk LED ini bisa rekomendasi ya buat kalian yang ingin mencari sebuah lampu utama yang tampilannya itu mirip seperti proyektor biled dan hasil outputnya bisa seperti proyektor biled. Memang ya untuk hasil terangnya nggak terlalu terang-terang sekali, tapi untuk segini masih bisa diandalkan ya. Ini misalnya kalau warna putihnya, kalau dua pitch kan bisa lebih terang dari ini ya. Sinar kuningnya padat sini. Ini pada saat saya matikan
bisa kalian perhatikan ya, bagaimana hasil terangnya. Tentu saja ini bisa diandalkan untuk terangnya ya. Cuma satu pitch saja bisa sebagus ini. Kalau di motor ini bisa diandalkan ya untuk terang segini. Apalagi 2 pitch di mobil, pastinya bisa. Nah, mungkin begitu saja review saya kali ini tentang LED utama Daymaker 4 lensa dari V12-nya. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.